Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Semanema yang ada di seluruh alam semesta ini, Semanema siap berbagi kebaikan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hari lahirnya Pancasila yang bertepatan kemarin tanggal 1 Juni. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat mengerti tentang cara atau tata cara kebernegaraan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Iya, ini namanya Mr. Yusuf Budianto. Begitu nggih? Betul. Iya. Nah, begini Pak Yusuf atau Mr. Yusuf, di Pancasila ini sangat urgent sekali, ya, nggih? Sangat urgent sekali. Sampai-sampai Pancasila ini menjadi pedoman, Pak, bagi negara kita, atau cara berpikir negara kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Yang disebut dengan Pancasilais, gitu, Pak. Nah, Pancasila itu sendiri ada lima sila, Pak, ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 sila ini menjadi dasar negara kita, Pak. Nah, menurut Pak Yusuf, cara untuk mengamalkan atau mengimplementasikan Pancasila ini atau Pancasila ini dengan 5 silanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, Pak? Caranya, Pak? Untuk mengamalkan sila-sila Pancasila ini, tentu kita kan juga harus tahu nilai di dalamnya. Benar. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang 5 ini, sila ini, benar. Ini warga negara harus tahu dulu. Oh iya, harus tahu. Benar. Kalau tidak tahu, ya tentu kita tidak tahu akan isinya. Iya, benar itu, Mas, kayak gitu. Ya. Jadi kalau 5 ini saja sudah tidak hafal. Nah, saya teringat ini Pak Wali. Ada acara di TV. Ya. Jadi acara itu tentang anak-anak yang ditangkap oleh Pak Polisi itu. Begitu. Jadi ketika ditanya disuruh menghafalkan Pancasila, tidak tahu, Pak. Masya Allah. Karena tidak tahu, kemudian Pak Polisinya itu bertanya lagi tentang lahirnya negara Indonesia. Tanggal berapa Indonesia merdeka itu tidak tahu. Bulan apa tidak tahu. Tahun berapa? 2020. Bayangkan Pak Fani, Indonesia merdeka tahun 2020. Iya. Ini sebuah hal yang sebenarnya bagi kita mengerikan sekali. Ketika seorang anak bangsa seperti ini kemudian kok tidak tahu sampai hari kemerdekaannya sendiri aja tidak tahu. Ya Allah, luar biasa. Ini baru lahirnya negara, belum nanti masuk pada nilai-nilai yang menjadi dasar bagaimanakah negara itu akan dijiwai, dijalankan dengan nilai-nilai yang jumlahnya 5 tadi. Iya, benar. Jadi menurut saya cara yang terbaik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu ya nilai itu harus diketahui dulu, kemudian diketahui. Setelah diketahui, nah cara mengetahui ini kan bermacam-macam. Benar. Satu diantaranya ya masuk dalam program saya ini. Iya. Program saya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Benar. Di situ. Kemudian itu mestinya dari lembaga-lembaga sosial yang lain juga harus ikut berpartisipasi untuk anak-anak bangsa kita yang terutama di kaum muda ini biar juga tahu. Benar. Saya bisa bayangkan nanti misalnya kalau katakanlah 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun yang akan datang di Indonesia, kemudian tidak ada proses untuk doktrinasi nilai ini, ya, tentu menjadi sesuatu yang bahaya. Bisa jadi ya. Kita terkotak-kotak karena ideologi. Iya. Padahal keinginan kita
kita ingin hidup 1000-2000 tahun yang akan datang, bahkan Iya, sampai akhir zaman kita. Benar, Tetap benar, dengan Indonesia dan Pancasila ini benar Pak, Iya. benar. Nah, untuk itu Pak, untuk sila pertama ini Pak ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu kan ada suatu lambang ya, itu apa namanya, Bintang. bintang. Nah, itu yang terkandung nilainya itu apa aja Pak Yusuf? Oke. Pak Fani pernah lihat bintang Pak ya? Iya, pernah. Malam. Iya. Indah Pak ya kalau lihat Indah sekali. bintang kecil Pak ya. Iya, indah kecil, indah sekali. Kelihatan kecil Pak dari bumi Pak. Sangat jauh sekali ya. Nyanyian kita pada saat kita kecil kan. Iya. Yang juga masih sering kita nyanyikan bersama. Ya. Iya. Saya masih ingat Pak. Kata bintang ini menunjukkan sesuatu yang tinggi, yang atas, kemudian dalam gambaran kita bahwa itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat mulia, sangat kita hargai, kemudian kita butuhkan sekarang gitu ya. Nah, sehingga keberadaan sebenarnya bintang ini melambangkan adanya Tuhan. Benar. Tuhan. Maka bangsa Indonesia, nilai yang pertama itu harus, bangsa Indonesia itu harus menyatakan bahwa kita percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya Pak. Artinya gini, kita percaya bahwa Tuhan itu ada Oh, begitu. dan menjadi bagian dari roh kita ketika kita ini menjadi perilaku manusia, maaf ya, menjadi bangsa Indonesia ini. Jadi mewarnai kemanapun ya, warna Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, Iya. kita di sekolah, Iya, benar. kita sering ajarkan anak-anak, ayo kita sholat duha. Iya, benar. Anak-anak, waktunya kita doa bersama, kita mau ujian. Iya. Anak-anak, kita hari ini harus kita awali dengan doa. Iya. Semua kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya itu mengarah pada Tuhan, Nggih, menunjukkan bahwa kita ini harus kita percayakan. semuanya. Bentuk diimplementasikan percaya dan takwa. Takwa itu kan artinya menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan Benar. Tuhan. Iya. Sesuai dengan tentu agama masing. Masih. Ada yang Islam, ada yang Hindu, Iya. ada yang Kristen, ada yang Buddha. Nah, dan yang terakhir ada tambahan yaitu Konghucu. Saya yakin seluruh agama ini kan mengarahkan kepada penganutnya untuk berbuat baik. Iya, itu Pak. Nah, Baik, baik itu Pak. Ini juga perlu saya sampaikan kepada pemirsa ini ya. Iya, sahabat semanema Pak. Sahabat semanema. Sahabat semanema. Saya teringat dalam sejarah kita ini kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. BHINNEKA. Iya. TUNGGAL IKA. Iya, benar. Ini sebenarnya masih ada kelanjutannya, Pak. Apa itu Pak Yusuf? Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Mantap. Itu kalau diterjemahkan, berbeda-beda tapi satu jua. Tiada suatu agama yang mempunyai tujuan beda. Wah, berarti semua agama itu memiliki tujuan baik ya? Iya, Harusnya. itu kan sudah ada pada zaman Majapahit. Wih, Majapahit sudah ada Pak. Jadi Pancasila ini kalau ditanya si lahirnya, oh lahirnya 1 Juni. Ya, itu ketepatan pada saat itu sila-sila Pancasila itu dirumuskan oleh founding fathers kita, kemudian oleh Pak Karno dinamai Pancasila. Tapi artinya sebenarnya nilai-nilai Pancasila sudah ada. Kalau ditanya kapan adanya? Sejak adanya bangsa Indonesia. Begitu Pak ya? Iya. Sangat luar biasa sekali Pancasila. Apalagi yang tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika dia. Iya. Itu terasa menjadi mukjizat kita Pak. Untuk mempersatukan bangsa-bangsa khususnya di negara kita Pak. Iya. Supaya kita harus berdamai, kita harus satu tujuan. Apapun ini, kalau kita digoncang oleh isu agama itu tetap kita harus satu. Iya. Demi negara kita, kan begitu Pak ya? Kita Pak Fani ya. Iya. Jadi negara kita ini super plural. Iya, benar. Coba dilihat Pak Fani, mulai dari barat sampai ke timur. Iya. Ketika kita tanya berapa sih jumlah pulaunya yang ada di Indonesia? Wah, luar biasa Waduh, banyak Pak. jumlah pulaunya itu adalah ribuan Pak. 17.000 Pak. Nah, iya, 508 makanya itu pulau. Pak. Ketika ditanya berapa sih
Bahasa pengantarnya Ribuan juga. bukan, Pak. Masih dalam 700-an. Oh, ratusan ya. Kemudian kalau ditanya, Pak, adat istiadatnya, Pak, 1300-an, Pak. Luar biasa. Kemudian kalau ditanya rasnya, Iya. macam-macam. Banyak banget. Belum lagi nanti pada agama, kemudian komposisi penduduk yang Benar. lain. Nah, ini merupakan sesuatu yang kompleks. Benar. Sehingga betul yang disampaikan pada zaman Majapahit itu kalau ada Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Sudahlah, kita ini berbeda-beda, tapi kita ini satu. Satu. Teguh. Dan inilah yang mengikat kita, satu faktor integratif yang bisa menciptakan kita bersatu. Salah satunya itu. Luar biasa, luar Iya. biasa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sangat luar biasa Iya. sekali bagi bangsa Indonesia ini, Pak SMG. Iya, betul. Nah, selain dari tadi, Pak, selain dari ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, adakah nilai yang lain, Pak, di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini? Sila pertama, Pak. Kalau kita melihat kita takwa, percaya dan takwa. Padahal percaya dan takwa ini kan tentu beda agama. Tadi Iya, ada benar. 6 agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Masih ada lagi aliran kepercayaan, Pak. Aliran kepercayaan. Tentu satu dengan yang lain itu kan beda. Benar. Beda. Mohon maaf ya, Iya. beda. Dan itu kalau disatukan tidak bisa, Pak. Iya, enggak bisa. Tidak Benar. bisa. Maka nilai yang kedua, kita harus saling menghormati, Saling menghargai dan saling menghargai, saling menghormati yang berbeda itu. Kalau Begitu, dalam ya. kita, mohon maaf, saya Iya. mungkin Bapak ini orang Islam juga ini. Ya. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, lakum Bagimu dinukum agamamu, bagiku agama. agamaku. Kalau itu sebenarnya mau diterapkan, Pak, nggak ada, Pak. Allah kemudian tidak ada, Pak, perpecahan, tidak ada, Pak. Ya, ini itu menjadi kerusuhan. Jadi kita menjadi bangsa yang ideal ya. Iya. Bangsa yang satu, bangsa Betul. yang luar biasa besar ini, Pak, Iya. ya. Luar biasa sekali. Oke. Dari itu nilai ketuhanan yang Maha Esa salah satunya, Pak Yesus. Iya. Ya. Nah, ini kita langsung ya, Pak. Oke. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini, Pak. Dari sila kedua ini seperti apa, Pak? Iya. Ini sangat kompleks kan, human, Pak. Ya. Nilai yang kedua namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, diambil dari kata manusia. Manusia. Manusia kan, Pak, ya. Kemanusiaan artinya bahwa segala sesuatu itu dikembalikan pada sifat-sifat Manusia. Oh, begitu. Pak Fani senang dipuji kan? Suka. Nah. Yaitu manusiawi lah, Pak, manusia. Makanya ketika dapat sesuatu yang bagus dipuji. Benar. Pak Fani kan tidak ingin kan kalau dicubit, tidak pengen dicubit karena dicubit itu pasti Sakit. sakit. Tapi kecuali cubitan yang tidak tahu ya, Pak ya. Nah, Iya. itu kan mengharapkan kepada kita supaya kita ini selalu berusaha bagaimana menempatkan manusia yang lain itu sesuai dengan diri kita ini. Kalau kita ini dicubit sakit ya janganlah mencubit orang lain. Begitu, ya. Kalau orang lain itu mohon maaf, kita ini dirasani orang lain ya janganlah sering-sering kita ngerasani orang lain kan gitu ya. Iya, Kalau tahu, benar. enak betul, Iya, Pak, iya, ya. benar. Kembalikan sehingga nilai yang pertama yaitu menempatkan manusia ini sebagai harkat martabatnya manusia itu sama. Begitu. Kedudukan sama kan? Iya, kedudukan sama. Yang kaya, yang miskin, semuanya itu sunatullah sudah. Iya, benar. Sunatullah. Artinya kalau semuanya kaya, siapa Pak nanti yang jadi, mohon maaf ya, jadi Iya. yang membantu kita di rumah. Benar. Nanti yang bagian bangunan siapa? Wong semuanya merasa kaya. Tapi kalau miskin juga tidak mungkin. Benar. Sehingga dari situlah kita kembangkan bahwa persamaan derajat ini perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan, Bang. Nggak boleh semena-mena. Akhirnya kan muncul nilai yang kedua, tidak boleh semena-mena. Ya. Ya, jadi ada argumen seperti ini, Pak. Kalau Iya. dulu saya sekolah, Pak, ya. Iya. Nilai yang Pancasila yang kedua ini tuh ibarat kita itu memanusiakan manusia. Jadi Betul. beranggapan bahwasanya setiap orang itu sama kayak kita. Jadi kita coba untuk merasakan lah, Pak, merasakan supaya kita itu bisa muncul rasa ulas asih ya. Benar Pak. Iya, iya, betul. Luar biasa. Jadi Pancasila itu kalau kita artikan itu sangat indah sekali, Pak. Iya. Dan
Pak Fani perlu ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya kan sesuatu yang universal. Benar. Artinya dimanapun, kapanpun manusia selama itu masih hidup dan merasakan kehidupan ini tentu memahami benar bahwa itu sebagai sesuatu yang biasa dilakukan atau boleh, maaf, nilai-nilai yang harus kita jalankan lah. Iya, benar. Benar. Jadi Pancasila ini terutama yang sila kedua ini sangat luar biasa, Pak ya. Asalkan satu, Pak, baik. Kadang itu ada yang menyalahgunakan kebaikan itu, Pak. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Kan ada orang yang seperti itu, Pak. Yang mana itu? Yang memanusiakan manusia, katakan kita welas asih gitu kan. Saya pernah itu, Pak, pengalaman itu. Saya sudah baik, terus kita dijahatin gitu. Jadi kan ya wis lah gitu kan, Pak ya. Jadi apa namanya, Pancasila itu mengarahkan kita menuju kebaikan. Gimana caranya kita itu menjadi warga negara yang baik dan selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, kan begitu, Pak? Iya. Luar biasa. Oke. Nah, ini berikutnya, Pak Yusuf. Ini kan sila ketiga ini kan yang paling menurut saya itu yang paling luar biasa, Pak ya. Jadi persatuan Indonesia. Saya membayangkan kenapa kok saya bilang yang paling luar biasa, Pak. Persatuan Indonesia ini kalau saya bayangkan Indonesia semua ini bersatu, nggak ada apa-apa, dan kita satu visi satu misi gitu, Pak. Iya. Jadi negara-negara yang lain tuh takut sebenarnya sama kita, Pak. Oh, takut, Pak. Kita ini kan dasar urutan keempat kalau salah. Iya, Jumlah benar. penduduknya 271 atau 72 juta. Iya, benar. Wah, itu kalau kita sebagai penduduk yang keempat terbesar, kemudian potensi SDM-nya itu bagus, Benar. berkualitas, Iya, pasti saya yakin ditakuti oleh negara lain. benar, Pak. Nah, sayang, mohon maaf nih ya. Iya. Jadi kalau melihat bangsa kita ini SDM-nya masih, menurut saya masih terus dipacu untuk berkualitas. Iya, benar. Saya berharap kepada pemerintah ini, mohon maaf Pak Fani, Iya. untuk bisa memajukan anak-anak bangsa. Benar. Sebenarnya saya hanya dalam koridor ini, Pak, yang ingin saya sampaikan pada pemerintah ini, permintaan sebenarnya ini Iya. hanya dua, Pak. Apa, Pak, itu, Pak? Dilayani yang dua aja. Apa? Pendidikan digratiskan, Pak. Kemudian kesehatan digratiskan. Dan sekarang sudah mulai, Pak ya. Sudah mulai, sekarang sudah mulai. Tapi kan kita masih ada BPJS, Pak, yang pasti Iya. bayar, Pak. Ya, itu kan bertahap, Pak. Iya. Bertahap, Pak. Jadi pemerintah juga nggak langsung seperti ya, kita bertahap, Pak. Kita bertahap gitu. Dua ini kalau sudah di cover oleh negara, penduduknya atau warga negara ini kan aman sih, Pak. Benar. Dan Mau menyerahkan anak, tidak takut nanti kehabisan atau masalah biaya, masalah Iya. kesehatan dan sebagainya. Dua ini aja, yang lain sudahlah berikan kepada warga negara untuk mencari sendiri. ya seperti kan kenapa kok dua itu, Pak ya? Saya coba untuk memahami arti dari dua itu, Pak. Kesehatan dan pendidikan. Kalau dalam segi ekonomi kan kita ini sumber dayanya kan sangat melimpah, Pak ya. Iya. Bahkan di sungai-sungai itu kalau kita mencari lauk untuk kita makan itu kan sudah banyak ikan-ikan itu. Bukan hanya ikan, Pak. Sebenarnya kalau kita mau jeli di dalamnya kan tentu ada logam mulianya, Wah, emasnya. itu Ayo. itu yang memiliki nilai jual tertinggi. Iya benar Pak Yusuf. Itu. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau kita kupas tuntas gitu, Pak, waduh luar biasa sekali. Luar biasa, Pak. Sebenarnya kita ini, mohon maaf ya, oleh Tuhan kita ini diberi negara yang namanya Indonesia itu kan banyak sebutan, satu di antaranya kan Jamrut Khatulistiwa. Benar, Jamrut Khatulistiwa. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bangsa kita ini sebenarnya kaya. Coba Anda lihat, Pak, yang ada di benar. Papua sana. Iya, benar-benar luar biasa. Luar biasa. Ya, kemudian di Kalimantan, Benar, di benar. Sumatera Batubara. Iya, benar. Seluruh bahan tambang itu kita miliki, Pak. Benar. Saya sepakat untuk itu, Pak Yusuf. Saya sepakat. Makanya bagaimana mengelola sumber daya ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat kita ini. Luar biasa. Iya. Satu kata untuk Indonesia, Pak. Kalau saya membayangkan, andaikan semua lapisan masyarakat bersatu, Waduh, Pak. wah luar biasa. Luar biasa. Kita akan menjadi negara yang maju, Pak. Iya. Dan apabila kita sudah bisa menguasai sendiri ya, tentang sumber daya alam kita sendiri, kita olah sendiri, kita jadikan itu sebagai acuan, sebagai sektor perekonomian, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi segi laut, pemandangan, jangankan
bendanya Pak, pemandangannya itu loh Pak, Iya. luar biasa, bergunung-gunung, pegunungan dan sebagainya. Dan di sana itu ada yang memberikan saya terkesan satu Pak, Apa itu? kebudayaan yang ada di situ. Iya. Jadi kita ini budaya sangat banyak sekali. Betul. Yang itu tidak dimiliki oleh negara-negara Negara yang lain. Itu Indonesia Pak, luar biasa. Makanya untuk itu Pak, dari sisi budaya, yuk ayo generasi muda kita ini kita uri-uri supaya budaya yang kita miliki di masing-masing daerah dengan penduduk yang di daerah itu supaya ditumbuh kembangkan. Iya, ditumbuh kembangkan. Jangan sampai budaya kita itu Iya. diklaim oleh orang lain gitu loh Pak. Oh, Atau negara lain yang mengklaim budaya kita gitu. kadang-kadang kita nih Pak Pani ya, miris itu kadang-kadang itu emak, kadang menyebut kita ini khawatir kan gitu ya. Iya. Saya teringat ada nama pesinden dari kalau tidak salah Swedia, namanya Morgan. Waduh, suaranya tuh enak Luar menggunakan biasa. kalau dalam bahasa kita itu mendendangkan lagu-lagu Jawa. Merdu. Merdu Luar biasa. luar biasa. Nah, sementara anak-anak kita yang sekarang kita tinggalkan. Sementara orang yang ada di luar negeri dia sangat rindu dengan kehidupan yang seperti itu, dengan budaya yang seperti itu. Iya, karena budaya kita itu cenderung dikenal oleh masyarakat luar negeri budaya yang luar biasa baik, Pak. Iya. Jadi kita welcome kepada siapapun yang ingin bertempatan di sini dan baik di sini. Iya. Kita ini, pokoknya Indonesia itu luar biasa. Dari ya kita alhamdulillah Pak Yusuf ya. Iya. Para tokoh pada zaman lampau itu seperti kayak Bapak Bung Karno dan jajarannya itu memberikan suatu dasar negara ini yang sangat bagus. Betul. Luar biasa Pak. Betul. Nah itu dari segi persatuan Pak. Iya. Nah dari segi kerakyatan ini Pak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah apa yang bisa kita ambil dalam nilai yang di sini Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Artinya begini Pak, jadi dalam kehidupan bernegara yang jumlah penduduknya banyak, Benar. tentu negara itu kan butuh yang namanya kehidupan berdemokrasi. Iya benar. Iya, berdemokrasi. Kehidupan penataan negara yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Kalau melihat itu berarti bentuk demokrasi kita ini kan demokrasi campuran. Artinya dari sisi cara menyampaikan aspirasi ini kan manual ya. Iya. Ada demokrasi langsung, contoh pemilihan presiden, bupati, Iya gubernur. itu. Satu sisi ada yang secara bertingkat, yaitu demokrasi dengan perwakilan. Contohnya ketika kita memilih wakil-wakil kita, Oh dan begitu Pak. wakil-wakil kita ini yang merumuskan kebijakan untuk kita. Oh begitu. Ini implementasinya dalam kehidupan bernegara ini. Siapapun yang ada di negara ini kan orang itu kan cenderung Pak untuk kelompoknya, untuk apa ini mewarnai dalam kehidupan negara. Gitu. Makanya saya kalau ngajar dengan anak-anak, Iya, sekarang iya. ini musimnya apa? Merah. Bilang merah. Loh kok merah? Ya karena kehidupan negara kita mayoritas diwarnai oleh warna Merah. merah. Dulu apa? Hijau kalau di Gresik, ya, karena PKB-nya dan sebagainya. Tentu ini akan mewarnai Pak. Begitu Pak ya. Asalkan ketika prosesnya jalan baik, kemudian proses untuk mendapatkan nilai ini menjadi nilai yang disepakati menjadi bagian dari kekuasaan ini dengan cara baik, tidak ada masalah. Memang itu sudah bagian dari demokrasi gitu. Iya, asalkan tadi Pak ya, Cuma menjunjung sekarang ini, asas yang nomor iya. 2 tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Jadi- memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa. Tuh. Jadi nilai demokrasi kan kalau mau diimplementasikan dalam kehidupan negara, dalam kehidupan bersama, ya contoh kecil aja lah Pak Fani ya. Iya. Kita di tempat kita aja. Iya benar. Anak-anak kita beri kesempatan untuk pemilihan OSIS. Iya, Wah, ya itu. coba dibiarkan aja kan kita kan hanya sebagai pembina melihat itu. Ya Iya Allah. benar. Ketika prosesnya ada 3 calon, masing-masing calon memberikan visi Visi dan misi di dalam itu. rapat, kemudian Iya. dengan segala triknya, sistemnya apa itu positif, biarkan. Iya, Maka kalau positif bagus Pak. Tapi Iya. kalau sudah diwarnai dengan negatif. negatif, money politik, Itu yang tidak boleh. kemudian maksud-maksud tertentu, Itu nah, tidak inilah yang harus kita hindari. Benar sekali. Itu akan merusak
dari bangsa kita sendiri Pak itu. Betul. Moral bangsa pun dirusak wis luar biasa lah kalau kena itu wis. Waduh. Ampun saya. Gitu. Ya. Oke. Jadi yang bisa diambil di sila keempat ini adalah kedemokrasian Pak ya. Iya. Tentunya demokrasi yang mendukung aspirasi rakyat ya Pak ya. Iya. Pro kontra itu sudah biasa Pak Yusuf ya. Oh, biasa, Pak. Dalam demokrasi sudah biasa ya. Biasa. Nah kalau nggak ada apa namanya kontra nanti Iya. bahaya itu. Kalau Iya. tidak ada kontra, tidak akan ada dinamika. Nggak ada akan Tidak akan ada dinamika. Iya, benar. Dan itu biarkanlah sudah jalan. Senyampang masih ada dalam koridor aturan yang sudah ditetapkan, Benar. itu biarkan. Iya. Silakan gontok-gontokan pendapat tidak masalah, tapi jangan gontok-gontokan fisik. Benar tidak boleh tidak Adu argumentasi itu hal yang biasa. Iya. Harus menjadi pembelajaran kita bahwa berbeda itu boleh. Boleh. Dan Tuhan kita mengajarkan bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda. Iya benar. Supaya kita ditaruh ya, supaya Iya, kita iya, saling iya. kenal-kenal dan menyayangi kan. Iya kalau sama saja pelangi itu nggak bagus iya. Pak. Kalau hanya warnanya merah ya gak enak. Iya, ya kadang-kadang ada yang ungu, ya kadang yang biru, ada yang hijau, kuning dan sebagainya. Ya mejiku hibiniu lah Pak. Iya, Lengkap. singkat Mejiku Ibiniu. Iya mejiku hibiniu. Kan indah Pak ya. Indah, tetap indah. Nah, suasana itu harusnya terikat oleh kebenekaan kita, Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Kan Betul. pelangi gitu, Pak. Iya. Keren gitu, Pak. Ibaratnya kalau Bhinneka Tunggal Ika kita ini ya pelangi itulah. Iya, pelangi itulah ya. Kalau kita bisa menyatukan warna yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan, kalau kita lihat dari Iya. indah. Iya, benar. Dan Pak Panik untuk bisa menyatukan ini, negara kita kalau saya mengajarkan pada anak-anak konsep untuk menyamakan persepsi tentang Pancasila, tentang bangsa ini Iya, itu. hanya ada satu, Apa, Pak, yaitu itu? dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara Ya. atau wawasan kebangsaan, Pak? Wawasan Nusantara Beda itu, Pak. beda. Kalau wawasan kebangsaan itu apa? Kalau wawasan Nusantara, Iya, itu wawasan Nusantara. cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya, tentang bangsa ini Oke. dan lingkungannya, berarti tanah air ini, Iya. kemudian didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi harus dipatok dua itu. Kalau sudah keluar dari dua itu, ya mohon maaf jangan dilakukan. Oh, begitu. Contoh tadi misalnya pemilu dengan money Iya. politik, ya tidak boleh seperti itu. Nggak boleh, Pak ya. Oke, Ya, yang memang boleh nggak serampa. boleh. Iya. Kan begitu. Iya, benar nggak Juga boleh itu. tidak dibolehkan dalam Undang-Undang Pemilu, kan begitu. Iya, bahaya itu, Pak. Bahaya, Pak. Bahaya sekali itu, bahaya sekali. Itu kan merusak moral bangsa ini. Betul. Apalagi nanti turunnya di generasi muda-muda kita itu kita akan meniru generasi tua yang keliru itu. Wah, itu luar biasa. Pokoknya ya mudah-mudahan bangsa ini tuh Pak menjadi bangsa yang baik ke depannya gitu loh Pak ya. Menjadi yang satu utuh dan menjadi bangsa yang sangat luar biasa dan sangat dikagumi oleh negara-negara yang lain gitu. Menjadi Betul. bangsa yang besar gitu. Bangsa yang besar. Benar. Nah, berikutnya ini Pak. Berikutnya ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini apa yang bisa kita ambil dalam nilai-nilai ini untuk bisa mengimplementasikan Pak? Karena bagaimanapun juga kan saya sendiri ya Pak, saya sendiri ya melaksanakan adil itu sangat sulit Pak, sangat sulit sekali. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi ini apa namanya sekaligus ini tuh menjadi pembelajaran saya juga untuk mengamalkannya itu loh Pak. Begini Pak ya. Oke. Saya punya cerita menarik. Oke. Ini hanya ilustrasi dalam pikiran saya. Ya. Benar. Ada seorang bapak, katakanlah saya. Iya. Saya ini dapat uang banyak Pak. Dari, Iya. Katakanlah saya itu kerja di sebuah perusahaan kemudian dapat bonus besar. Wes. Benar. Ya. Terus Saya punya anak 3. anak 3. Misalnya, satu sudah kuliah, Satu sudah kuliah, satunya masih SMP, satunya masih SMP, dan satunya masih TK. satu masih TK. Oke, ya. Anak-anakku, Bapak dapat rezeki besar. Besar. Saya ingin berbuat adil untuk Anda semua. Oke. Kemudian sang anak bertanya, apa itu Pak? Sudahlah, pokoknya nanti adil sama. Tunggu saja nanti surprise dari ayah dan ibu. Oh, begitu. Akhirnya Bapak dan Nanti Ibu kayak iya, berangkat ke showroomnya sepeda motor, iya. diberikan sepeda motor.
tiga-tiganya. Tiga-tiganya diberikan sepeda motor. Tiga-tiganya kan karena pengen berbuat adil tadi. TK itu masih diberikan sepeda motor. Ya sebentar Pak Wani. Begitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Iya. Ketika sepeda itu datang Pak, Iya. kira-kira yang paling senang yang mana Pak? Lah ya jelas yang ini yang kita kuliah ini lah Pak. Kebutuhan Pak. Butuh, sangat butuh sekali. SMP Pak. SMP tidak terlalu Pak, karena belum punya SIM, nggak boleh. Kalau TK Pak. Apalagi TK, masih sepeda roda 3. Masih belajar sepeda ontel. Artinya begini Pak. Jadi kita kalau melihat kata adil ini tidak bisa serta-merta harus tidak bisa. Itu Pak, ya. Iya. Jadi ketika adil ini ya harus memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Kalau dalam keadilan misalkan kayak ini agak itu karena agak menyimpan sedikit Pak ya, kan masalah keadilan ini. Kalau hak asasi manusia itu harus juga adil, sesuai dengan porsinya juga. Iya, tentu ya. Iya, harus adil. Oh begitu ya Pak ya. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia harus adil. Terus adil. Hak dasar ini ya juga harus saya sampaikan kepada Pak Wani ya. Iya. Banyak di dalam buku-buku yang kita baca ini kan hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Benar. Sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya salah Pak. Apa itu Pak? Salah. Yang benar apa? Begini. Menurut Pak Yusuf. Kalau saya mendefinisikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugerah Tuhan. Ya, bukan sejak lahir Pak. Karena ketika di dalam perut ibu, terutama kalau sudah 120 hari sudah ditiupkan roh itu iya itu sudah satu anugerah itu kan sudah anugerah. manusia. Iya, bentuknya manusia. Artinya fisiknya ada. Iya. Ada. Nah, ini yang terjadi apa kalau ini tidak kita definisikan ulang? Ya khawatir yang namanya aborsi kan merajalela. Benar. Nanti berhubungan dengan yang tidak baik lagi gitu. Betul. Benar harusnya Jadi, seperti itu. Memang definisi itu harus ada redefinisi sesuai dengan waktunya, Pak. Mungkin cocok yang dikatakan tadi sejak lahir itu mungkin tahun 60 di mana komunikasi dan hubungan antar person ini tidak seperti sekarang ini kan gitu ya. Sekarang ini apa sih yang nggak bisa semua bisa melalui media sosial itu aja kita bisa berinteraksi di seluruh bahkan bukan di Indonesia saja Pak, di seluruh dunia. Di seluruh itu termasuk internasional itu. Iya, global. Jadi, kita ada global. Namanya kan sekarang kan terkenal dengan era globalisasi gitu. Iya, sudah masuk di Indonesia. Begitu Pak ya. Iya. Nah, caranya Pak Yusuf, caranya untuk sampai kan begini Pak Yusuf kan mengajar anak-anak nih, anak-anak di sekolah menengah atas ya di SMA Manyar ini. Cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai tadi yang jadi definisikan tadi Pak Yusuf, itu gimana caranya Pak? Untuk caranya untuk mengasih suatu pengetahuan mengenai Pancasila itu seperti ini loh seperti ini loh gitu. Kalau secara formal Pak, jadi kita harus kenalkan nilai itu. Iya. Kalau dulu ada dipandu oleh negara Pak, ada TAP MPR nomor 2 dan 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa Pak. Oke. Itu ada 36 buku. Itu nilainya di situ itu semua. Itu semua nilainya di situ. Yang sekarang sudah itu dihapus. Dihapus. Tinggal sekarang kita yang nilai jumlahnya sekian itu 36 atau 45 butir Pancasila. Yaitu yang harus kita beritahukan kepada anak ketika kita mengajar, terutama di bagian saya. Kemudian setelah tahu, tentunya kan harus kita cari media atau perilaku yang seharusnya untuk penanaman nilai ini. Iya, indikator penanaman nilai dari perilaku itu. Ketika kita masuk dalam ruangan, kita teladani, kita pakai teladan. Kita ucapkan kalau kita orang Islam, Assalamualaikum. Anak menjawab, Waalaikumsalam. Sudah menerima nilai 1. Anak-anak jangan berkelahi itu akan menciptakan masalah dan kerugian bagi kita bersama. Sila yang kedua juga bisa nanti sila yang ketiga. Kita tidak boleh berkelahi kan. Iya.
Oke. Itu dia. Jadi contoh singkatnya kayak gitu Pak Yusuf ya. Nah ini yang Jadi terjadi. menurut saya begini Pak. Jadi untuk Gimana? menanamkan itu satu Oke, doktrinasi. doktrinasi itu Iya, penting. negara sebenarnya ini yang punya kepentingan. Benar. Kalau kita melihat ini kan miris sebenarnya Pak. Tadi sudah saya berikan contoh. Iya, Ada iya, anak iya. yang tidak hafal Pancasila. Pancasila Itu harus didoktrin Pak. Iya. Supaya yang pertama harus tahu dulu apa sih Pancasila itu, jumlahnya 5 harus hafal. Kalau Iya. sudah tahu isinya apa nilai ya, Bu. Tadi Benar. nilai-nilai Pancasila dalam Iya. butir-butir Pancasila ini. Iya. Kemudian baru diamalkan dalam Kehidupan. Jangan untuk mengamalkan untuk apa aja tidak bisa kan begitu. Iya. Sehingga perlu juga kami sampaikan kepada cara yang pertama adalah doktrin. Doktrin. Yang kedua keteladanan masing-masing individu. Masing-masing individu. Iya, keteladanan kita. Begitu. Dan yang ketiga sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Iya, artinya begini Pak Fani aja Iya. geografi lah katakan. Ya itu didoakan dengan materi geografi. Kira-kira yang nilai apa yang bisa muncul ditarik dari Ya situ. pastinya itu Pak, pastinya. Iya pastinya. Nanti kalau sudah kerja di tempat kerjanya Iya. apa yang bisa dilakukan dengan nilai ini. Benar. Nah, ini Pak Yusuf yang paling membuat kita itu khususnya saya ya Pak Yusuf ya itu di perilaku humoris siswa, selera humor siswa. Oke. Nah, itu kan kalau kita bicara mengenai sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya Pak ya. Oke. Argumen saya itu dulu pernah salah satu guru saya pernah berargumen manusia kan manusia gitu Pak. Nah, apa bedanya sih Pak mengenai humor dengan bullying? Karena secara perilaku itu kan gini, kamu bully orang, bukan, saya ini Humor. hanya humor, cuma apa dalam bahasa Jawa itu guyon. Saya nggak niatan untuk bullying, enggak, tapi itu dalam penilaian kita itu bullying gitu. Jadi coba Pak Yusuf untuk kita meminta pencerahan sedikit tentang humor dan bullying itu seperti apa. Oke. Dalam Pancasila tentunya. Kita ini hidup harus humor Pak. Iya. Kalau tidak humor ya cepet tua. Cuma dalam konteks humor dengan bullying ini kan harus kita bedakan. Benar. Kalau Pak Fani berkenalan dengan sekelompok orang menjadi teman dekat Pak Fani, Oke. katakanlah 5 orang, Iya. katakanlah saya, Pak Fani, Pak Tom, Pak Dendi, Pak Huda, katakanlah Bu Nurul, 5. 5. Kita sudah tahu masing-masing. Benar. Kemudian kita mau ngomong katakan bullying, humor sebenarnya, Iya. padahal di dalamnya ada unsur bullying. Iya. Merasakan enggak? Tidak merasakan. Tidak merasakan. Tidak merasakan. Tidak merasakan. Makanya kalau kita mau humor Iya. itu harus tahu tempat, Pak. Oh, begitu. Dan harus tahu situasinya. Iya. Oh, begitu. ketika tidak kenal kemudian di Humor itu. wah ya Iya. menjadi masalah Pak. Benar. Jadi itu yang perlu, yang sangat penting Yang kan. sangat penting justru malah bagaimana sikon pada saat itu. Kemudian secara sosiologi Pak Wani ya, Iya, kedekatan secara antar personal ini, antarpersonal. ini kalau sudah katakanlah menjadi satu, guyon model kayak apa kata orang Jawa, yang jenengi konco. Iya benar, itu loh. merasakan bullying. Iya. Jadi Jadi harus tahu benar kapan, dan situasi di mana, situasinya seperti apa, teman-teman kita yang kita ajak guyon seperti apa, harus tahu. Jadi bullying itu menurut dari penjelasannya tadi, bolehkah saya menyimpulkan bullying itu menurut kita sendiri. Ya, menurut kita sendiri itu batas mana kita itu dalam lingkungan kita itu, Pak. Iya. Kalau di luar dari lingkungan kita, terus kita bicara interaksi dengan orang yang tidak kita kenal, terus kita bicara sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari dengan orang yang kita kenal dekat, kan itu termasuk berbeda. Itu berarti cara membedakan humor dengan bullying, Pak ya. Kadang-kadang mohon maaf Pak, Iya. di dalam kita ngajak tanpa sadar kita ini dianggap bullying pada anak-anak kita. Mohon maaf gimana ya. Iya, Contoh padahal begini. Padahal di dalam kelas itu, di dalam kelas, Iya. di dalam kelas oleh anak dalam kelas, anak-anak menyebut si hitam, nggak ada marah Pak, nggak akan marah kalau itu yang menyebut anak-anak. Iya. Tetapi kalau
gurunya ikut, kamu si hitam. Waduh Pak, itu bisa jadi bullying Pak. Iya, Kak boleh tuh Pak, Kak boleh Pak. Kak boleh. Iya. Kak boleh Pak, Kak boleh. Itu tidak memanusiakan manusia Pak. Iya, betul. Artinya Pancasila sila kedua itu nilainya tidak sampai ke situ. Iya, betul. Berarti harus diuji ulang itu tentang wawasan Pancasila itu. Ya. Tapi kan ada wawasan kebangsaan. Iya, muncul lagi di wawasan Pancasila. Bener. Jadi Oke. sebenarnya hampir sama Pak. Wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan itu ya cara pandang kita terhadap bangsa dan negara ini. Iya benar Pak. Gitu. Saya tidak mau masuk pada ranah kehidupan negara Pak, karena sudah ditangani oleh yang ahlinya. Cuma yang perlu kita sampaikan untuk kita bersama bahwa ayolah jadikan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang dinyatakan secara realistis. Itu nilai yang harusnya dilakukan. Benar. Jangan dipaksa-paksakan, digeret-geret dengan kekuasaan. Kalau sudah digeret-geret kekuasaan itu jadi berubah semua. Iya. Akhirnya menjadi Pancasilais dan tidak Pancasilais kan? Iya, padahal kita nggak tahu kan. Iya. Dalamnya itu seperti apa, tertekannya bagaimana, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu bagaimana perasaan yang di dalam itu. Iya, nggak tahu. Makanya sudahlah. Makanya jangan sekali-kali Pancasila itu dimultitafsirkan. Benar Pak, itu yang kalau dimultitafsirkan jadinya seperti itu Pak. Iya. Jadi akhirnya satu kelompok berseberangan, satu kelompok menganggap itu Pancasila kan gitu. Iya. Jadi karena kita harus sebenarnya jernih ya. Sebenarnya ini harus dikembalikan lagi Pak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesatuan pandang tentang Pancasila. Nah, itu ini bahaya loh Pak. Bahaya. Kalau nilai ini sudah diputar balikan seperti ini ya susah nanti bangsa kita. Ingat pada masa Orde Lama. Iya, itu. Orde Baru. Iya. Bagaimana Pancasila? Iya. Nah, ini ada Orde Reformasi. Kayaknya juga diger-ger Pancasila itu ke arah untuk apa ya? Dalam lingkaran kekuasaan. Iya, jadi ketika kita bicara Pancasila, kita harus memiliki pemikiran yang sangat jernih, yang sangat suci, yang sangat baik supaya penafsiran Pancasila dan perilaku yang kita lakukan mengimplementasikan sila-sila dari sila 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu berjalan dengan baik dan menjadikan bangsa Indonesia atau negara kita negara yang sangat besar. Iya. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan nilai-nilai, mohon maaf ya, yang dulu P4 katakannya, nah itu kan sudah, kalau nilai yang di dalam sudah bagus. Oke. Tapi sekali lagi jangan digeret-geret ke arah kekuasaan. Ya. Jadi kalau sudah digeret akhirnya menjadi multitafsir. Benar. Jadi kita bagaimana caranya kita menjadi warga negara yang baik sesuai dengan pedoman negara kita dan memiliki pemikiran yang sangat baik dan jernih. Nah mungkin ini yang terakhir Pak. Terakhir pertanyaan saya. Bukan pertanyaan sebenarnya ini. Harapan-harapan dari Pak Yusuf untuk Hari Pancasila ini khususnya di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Begini, jadi kalau kita alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tanggal 1 Juli sekarang libur Pak ya. Liburnya ini sebenarnya oleh negara tentu diminta merenung, berpikir secara mendalam. Ya. Kalau kita sudah berpikir mendalam kan berfilsafat lah ya. Iya, benar. Tentang keadaan kita dan bangsa ini. Right, ya. Ini. Jadi merenung tentang bangsa ini yang di dalamnya itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila ini. Diberikan waktu libur supaya kita tahu persis bagaimana sejarahnya mulai zaman Majapahit, proses perubusan oleh BPPKI, kemudian disahkan oleh BPKI, kemudian diuji oleh banyak rintangan tahun 1948. Ada pemberontakan PKI ingin mengubah ideologi negara. Ada DITII ingin mengubah menjadi negara Islam. Di tahun 1965 kembali ada pemberontakan PKI. Jelas-jelas ini mengindikasikan bahwa ada satu kelompok warga ingin mengganti Pancasila. Makanya ayo direnungi dengan lahirnya Pancasila ini, berarti kita kalau ingin menjadi sebuah negara yang besar. Jawaban saya ya, dari kesimpulan saya ya harus kita kembangkan nilai-nilai Pancasila itu untuk seluruh warga negara. Kalau seluruh warga negara sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila Pak, ya yang seperti itu
Kayak di SMA kita Pak ya. Iya, kalau kita lihat sama kita, waduh, Luar biasa. Ada Kita, pluralisme. iya, luar ada biasa. agama Hindunya ada, Iya. Kristennya ada, yang mayoritas Islam ada. Iya, dan tidak Tidak pernah ada itu gontok-gontokan masalah Iya, yang berkaitan benar. dengan nilai agama. Iya, iya, iya. Ada. Kemudian pada saat berproses yo santai-santai. Santai, Bapak Ibu damai. gurunya ya Santai, jalan damai. semua. Jalan semua. Luar biasa, luar biasa ya. Kalau sudah seperti itu kan enak, nilai yang dikembangkan. Sudah kepada atasan kita harus seperti apa, Iya. kepada anak-anak kita harus seperti apa. Itu kan ada di Pancasila. Iya, atasan kepada bawahan juga. Iya, sudah lah pokoknya itu hal kita pegang kunci ini. Oke. Oke. Begitu harapan dari Pak Yusuf ya tentang Iya. Hari Pancasila ini. Semoga saja banyak yang mengamalkan Pancasila sesuai dengan apa yang didefinisikan dengan definisi baik dan untuk negara. Persatuan tetap Bhinneka Tunggal Ika Pak Yusuf. Iya. Nah, sahabat Semanema, sekilas itulah pembahasan dari Hari Pancasila, di mana itu tadi berfokus pada nilai-nilai Pancasila, Pak Yusuf ya. Iya. Itu sangat penting sekali, Pak. Iya, Pak. Makna dan gimana cara kita untuk mengimplementasikannya itu sangat penting sekali. Nah, ini closing terakhir dari saya. Negaraku, janganlah kau rusak. Negaraku, janganlah kau injak-injak. Negaraku, janganlah engkau babit habis semuanya demi egomu sendiri. Intinya sayangilah negaraku dan negaramu. Kita hidup dalam satu negara, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf tentang paparan tentang nilai-nilai Pancasila, Pak. Oke. Luar biasa sekali. Oke, nanti kita closing ya, closingnya. Wasnema siap berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegak